Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para trader pemula. Kali ini saya akan membuat video trading saham BFIN, kode emitennya BFI Finance Indonesia Tbk. Jadi sebelumnya saya menggunakan indikator-indikator yang mungkin bagi sebagian orang, apalagi pemula, indikatornya cukup sulit ya, seperti Ichimoku. Kemudian juga untuk memahami foreign flow, bandarmologi, kelihatannya itu masih next level. Tapi untuk video kali ini saya akan mencoba membuat video menggunakan indikator yang ini sangat-sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk digunakan. Cuma untuk kasus BFIN ini nanti kita lihat apakah signal buy-nya sudah ada atau belum. Jadi perlu untuk diperhatikan lebih lanjut. Nah, indikator-indikatornya apa saja? Ada 4 sebenarnya yang bisa kita gunakan, tapi ini bisa digunakan secara terpisah, masing-masing terpisah. Jadi mau dikombinasikan silakan, mau digunakan secara mandiri sendiri juga boleh, bisa. Untuk akurasi, kalau menurut saya masih bagus ya akurasinya. Saya pernah pakai yang MA Cross 5, salah satunya indikatornya adalah MA Cross 520. Itu juga pada waktu itu win rate-nya atau benar salahnya ada, seingat saya 60% untuk benarnya. Jadi eh, ketika diakumulasi posisinya bisa surplus. Nah, oke, kita mulai. Seperti yang saya katakan tadi, indikator yang pertama digunakan adalah indikator moving average cross di 5 dan 20. Artinya kita melihat rata-rata harga di 5 hari terakhir dengan rata-rata harga di 20 hari terakhir. Nah, kalau di sini 5 hari terakhir warnanya hijau, garisnya tipis. Sementara kalau 20 hari terakhir, rata-rata 20 hari terakhir, garisnya berwarna kuning. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya sangat mudah. Jadi, kita posisi beli ketika garis yang hijau ini, yang moving average 5 hari, ada di atas moving average 20 hari. Kalau bisa, dia baru-baru saja menembus moving average 20 harinya. Kalau bisa di situ, belinya di situ. Nanti jualnya kapan? Untuk mudahnya, sebenarnya kalau jual terus gantung selera ya. Mau take profitnya misalkan 5% take profit atau 10% take profit, itu silakan, boleh. Tapi untuk memudahkan, saya biasanya menggunakan ini ketika dia sudah tembus harganya. Nah, sebenarnya penggunaan moving average ini bisa berbagai macam ya. Yang pertama, kita bisa ganti. 520 kita ganti. Saya pernah menggunakan 8 18. 8 18. Nah, lihat garisnya sedikit ini ya, berubah. Nah, 818 ini saya sudah pernah uji dan hasilnya lumayan. Eh, saya menguji itu pada waktu itu menggunakan Ami Broker. Jadi AMI Broker itu semacam program yang digunakan untuk mencari kombinasi terbaik dari indikator-indikator yang digunakan. Ini di tahap selanjutnya itu Anda harus menguasai bahasa pemrograman di sana ya. Yang lebih baik lagi sih Anda bisa menguasai bahasa pemrogramannya itu Python. Nah, itu lebih lebih bagus lagi. Nah, cuma berdasarkan kemarin setelah saya uji 818 ini juga kombinasi yang terbaik. Dia bisa menangkap di bawah dan di atas walaupun win rate-nya ya sebenarnya sama saja sih.
penggunaan moving average. Nah, saya balikin lagi ya ke 520. Ini nanti bisa teman-teman ubah-ubah sendiri, cari mana pola yang kira-kira sesuai. Yang pertama tadi. Yang kedua, cara penggunaannya adalah kita nggak usah melihat yang 5-nya, tapi kita hanya melihat yang 20. Ini berarti saya munculkan saja moving average, moving average, nah, moving average. Nah, ini kalau yang tunggal ya, saya tutup yang 520-nya, tunggal. Biasanya angka yang digunakan adalah 20, 50, 100, dan 200. Artinya apa? Kalau 50 itu artinya dia rata-rata 50 hari terakhir. 50 hari terakhir itu kira-kira 3 bulan ya. 20, 20, oh 20, 20, 20 hari, 20 hari, 10 hari. Oh berarti dia 2 bulan, 2 minggu lah. Kalau 20 hari itu moving average 20 berarti kan 1 bulan. Nah, kalau yang 100 juga ada, 100 itu berarti dia 5 bulan, per 5 bulan berarti per 2 kuartal. Ada yang 200 berarti hampir 1 tahun. Nah, caranya gimana? Saya contohkan yang MA20 ya. Jadi belinya itu ketika harganya tembus di MA20, guys, MA20. Misalkan di sini ya. Dia udah mulai tembus nih, MA20. Kemudian jualnya di mana? Jualnya adalah ketika harga penutupannya di bawah MA20. Dah, gitu. Sama nih. Kayak gini juga. Belinya di sini ya, ini ada noise di sini ya. Nah, makanya ketika menggunakan MA cara moving average ini, kita padu padankan dengan volume ya. Padu padankan dengan volume. Nah, jadi ketika volumenya tinggi dan menembus kayak di sini nih. Nah, ini kita beli nih. Mungkin candlenya yang ini nih, kita beli. Nanti tunggu dia turun ke bawah. Nah, biasanya kalau noise kayak gini, ini kan noise ya. Kita beli nggak berapa lama kita jual. Ini dalam posisi rugi udah pasti ya. Karena kan ada komisi broker. Kita beli, kemudian di sini kita jual. Nah, ini noise nih. Makanya biasanya kita berikan ini stop loss. Stop lossnya berapa? Bisa 3%, bisa 5%, bisa 10%. Nah, di sini nih stop loss kira-kira ya. Jadi kalau misalkan kita beli di sini, kemudian turun sampai 10%, oh berarti kita stop loss, jual rugi. Tapi kalau misalkan belum menyentuh, ya terus saja hold. Holdnya sampai kapan? Holdnya sampai candlenya itu menembus MA20. Ya walaupun nanti dia naik lagi, sesuai dengan trading plan kita, ya kita jual. Contohnya di sini ya. Tadi stop loss-nya kira-kira di 9% sampai 10%. Nah, keuntungannya 62%. Ini cara yang paling mudah, yang Anda nggak perlu terlalu rumit-rumit nyari indikator yang lain, susah-susah ya. Atau cara membacanya yang mungkin lebih jelimet. Nah, ada lagi menggunakan yang namanya super trend. Super trend ini udah langsung nih bisa digunakan. Caranya gimana? Caranya itu membeli ketika yang garis merah ini tiba-tiba berubah jadi garis hijau. Nah, kalau sudah berubah jadi garis hijau, yaudah masuk posisi buy. Nah, ketika buy kapan jualnya? Jualnya nanti kalau udah garisnya berubah warna merah. Kalau udah warna merah berarti harus keluar pada saat itu. Seperti itu. Nah, ini misalkan ya belinya di sini nih. Ini kan berubah jadi warna hijau. Mungkin di sini ya candle ini. Kemudian jualnya kapan? Dia pasti kan turun dulu tuh harganya. Misalkan kita beli di sini. Nah, ini posisinya nih turun nih. Nah, diamin aja selama super trendnya warnanya hijau. Terus hijau, nah jualnya di sini ketika dia berwarna merah.
Berapa sih potensinya? Potensinya ya lumayan juga ya, 75% dalam 118 hari bursa kayak gitu. Nah, berarti untuk yang Bevin saat ini gimana nih? Udah bisa beli belum? Saat ini posisinya udah di hijau. Kalau beli ada potensi nanti berubah jadi merah. Makanya tungguin aja sampai dia merah. Habis dia merah, berubah hijau, baru beli lagi. Itu penggunaan yang super trend. Kalau super trend di chart ini sudah ini ya, sudah defaultnya kayak gini nih, 10.3. Oke, kemudian metode yang lain selain super trend dan moving average, biasanya volume. Nah, volume bisa kita gunakan untuk eh, in masuk ataupun keluar. Kalau keluarnya sih nggak terlalu spesifik ya. Ya, tapi yang paling nyata banget sih masuknya nih. Kapan masuk? Masuk itu kalau misalkan eh, di atas apa volumenya itu di atas rata-rata 20 hari. Ini kan garis yang 20 hari nih, rata-rata 20 hari. Nah, masuknya di sini nih, misalkan di sini. Nih, volumenya hijau di sini masuk, berarti masuk sini. Keluarnya kapan? Tergantung selera, sesuai dengan trading plan-nya. Nah, atau juga bisa yang lebih mudah lagi menggunakan stokastik RSI. Bagi saya sih stokastik RSI. Nah, masuknya kapan? Stokastik RSI ini masuk kalau saya di sini nih, di garis ini, garis 20. Kalau hijaunya udah di garis 20, beli. Terus nanti jualnya kapan? Kalau hijaunya sudah balik lagi ke garis 80. Jual. Apapun yang terjadi, misalkan habis dijual harganya tetap naik, ya tetap dijual. Supaya pola kita teratur. Tahu kapan harus masuk, kapan keluar. Khawatirnya nanti malah nyangkut. Nah, cuma kalau misalkan stokastik RSI ini, kita harus pakai stop loss juga. Ya, kayak misalkan di sini, kita sinyalnya belinya di sini. Tapi walaupun dia naik terus ya, ini kan seakan-akan dia pengen menembus ke bawah karena harganya turun. Sini kan. Nah, kita harus pakai stop loss. Stop lossnya berapa persen? Balik lagi, stop lossnya itu pilihannya ada banyak. Ada yang mau pakai 5, 3, 10. Nah, itu stop loss. Kalau misalkan dia belum menyentuh 10, ya biarin aja dulu. Tapi kalau menyentuh 10 gimana? Menyentuh 11, ya otomatis harus dijual. Seperti itu. Nah, ini cara mudahnya bisa diterapkan walaupun ini ya, namanya trading pasti ada profit, ada stop loss. Makanya kita harus bisa mempersiapkan diri dengan cara yang pertama adalah money management. Jangan all in dalam satu emiten, apalagi emitennya secara valuasi sudah terlalu mahal. Oke, demikian video saya untuk para trader pemula dengan kode emiten BFIN. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah ini Anda ya, cuan Anda di pasar modal. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa saksikan sampai selesai. Dan jangan lupa follow akun saya. Terima kasih, sampai jumpa.